Selamat malam semua. Yang terhormat Ibu Yeni Rokayati selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami bersama terkait Citizen Project Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu analisis permasalahan yang sedang booming di media massa. Dan sesuai dengan slide presentasi kami yang kami tampilkan, kasus yang kami angkat sebagai topik utama pembahasan ini adalah terkait pembabatan hutan di Papua yang menarik perhatian publik pada 27 Mei 2024 lalu, yang merupakan puncak dari keresahan masyarakat Papua yang menyuarakan hak mereka di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Nah, berikut ini nama-nama anggota tim dari kelompok 11 yang ikut serta menyusun materi dan pembahasan yang akan dijabarkan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kami akan menampilkan sejenak preview atau pratinjau pembahasan yang akan kami sampaikan dari laporan yang sudah kami susun. Berikut laporan dari analisis pembahasan kasus yang kami angkat. Di bab 2 bagian pembahasan adalah uraian pembahasan analisis yang kami lakukan berdasarkan perspektif atau keterkaitan dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah kami pelajari, mulai dari pemahaman, kemudian analisis berdasarkan perspektif per materi, dan juga strategi atau solusi yang bisa dijabarkan sesuai pemahaman dari masing-masing materi. Oke, next kita kembali lagi ke slide. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu secara detail kronologi yang terjadi dari kasus yang kami ungkit. Silakan. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini akan kami tampilkan dokumentasi masyarakat Papua ketika melakukan aksi damai di gedung Mahkamah Agung. Kami ini korban pelanggaran HAM. Ini hak kami, hak mutlak. Kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain. Saya ingin karena saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Kami mau hidup tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan, saya tidak pusing uang, saya bisa hidup. Suku Awoi dan Moi dari Papua menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung pada Senin 27 Mei 2024. Aksi itu digelar guna menyerukan permintaan mereka kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit milik PT Indo Oceana Lestari atau IAL yang akan mengambil hutan adat mereka di Papua. Dalam aksi itu, perwakilan kedua suku menggelar doa dan ritual adat dengan menggunakan busana khas suku masing-masing. Masyarakat suku Awi dan Moi berharap Mahkamah Agung dapat memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang dirampas dengan membatalkan izin perusahaan sawit milik PT IAL tersebut. Pasalnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Mereka berburu, berkebun, membangun rumah, mengolah pangan, hingga menghasilkan obat-obatan dari sana. Melalui aksi damai ini, masyarakat Awi suku berharap Mahkamah Agung dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Selanjutnya, kronologi. Sejak 2013, masyarakat suku Amyu kerap didatangi oleh perusahaan sawit yang menawarkan uang dengan iming-iming ingin untuk memuluskan jalan perusahaan dengan mendapatkan hak kelola atas tanah masyarakat. All Eyes on Papua, kalimat tersebut merupakan ungkapan masyarakat yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap hutan Papua untuk memperjuangkan hutan adat seluas 36.990 hektar, yang luasnya setara dengan wilayah DKI Jakarta yang disebut akan dijadikan lahan perkebunan sawit. Selain berpotensi untuk menghilangkan hutan alam, proyek yang dijadikan untuk perkebunan sawit ini juga menghasilkan emisi 25 juta ton CO2, dan jumlah ini sama dengan menyumbangkan 5% dari tingkat emisi karbon tahun 2030. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Papua saja, tetapi ini universal untuk seluruh dunia. Next. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam menengahi konflik
pembabatan hutan adat Papua yang akan dibuat perkebunan sawit. Tujuan hak pendidikan kewarganegaraan ialah mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan sikap toleransi, menghargai keberagaman dan keadilan. Dan analisis permasalahan dari perspektif pendidikan kewarganegaraan adalah dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, masalah pembabatan hutan di Papua dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Kesadaran hak dan kewajiban pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka terhadap lingkungan yang sehat dan kewajiban untuk melestarikannya. Ini penting untuk mendorong partisipasi aktif dan pelestarian hutan. Dan 3, strategi solusi pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi pembabatan hutan. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk mengatasi pembabatan hutan di Papua meliputi inklusi pentingnya konservasi hutan dan dampak dari pembabatan hutan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pengembangan program pendidikan berbasis komunitas melibatkan masyarakat adat dan lokal dalam program pendidikan yang menekankan pentingnya pelestarian hutan. Dan solusi dari permasalahan ini ialah pembabatan hutan di Papua untuk pembukaan lahan kebun sawit dapat dianalisis dari perspektif hakikat pendidikan kewarganegaraan dengan menekankan pentingnya kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi aktif, pemahaman tentang demokrasi dan tata kelola yang baik, penghargaan terhadap keberagaman serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dalam melindungi hak-hak mereka, melestarikan hutan, dan mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Next. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai bab identitas negara. Permasalahan pembabatan hutan di Papua untuk pembukaan lahan kebun sawit memiliki implikasi yang mendalam terhadap identitas negara Indonesia. Dengan adanya pembabatan hutan di Papua tersebut memiliki dampak yang serius terhadap identitas Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama yaitu mengancam keanekaragaman hayati dan budaya lokal Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa di Papua itu memiliki ekosistem unik dengan berbagai spesies endemik mulai dari tanam-tanaman maupun hewan-hewan. Begitu juga dengan budaya lokal Papua di mana masyarakat adat Papua itu memiliki keterkaitan yang erat terhadap hutan mereka, baik itu dalam aspek spiritual, budaya maupun ekonomi mereka. Dengan konflik-konflik yang muncul di atas, itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti keanekaragaman budaya, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial. Kemudian, ada beberapa solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertahankan dan memperkuat identitas negara. Yang pertama yaitu menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Dalam hal ini, pemerintah harus mengakui kepemilikan tanah atas Papua, serta selalu melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Kemudian yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, pemerintah juga harus menindak tegas terhadap pelaku yang melakukan illegal logging dan perambahan hutan dengan tujuan dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta dapat menghentikan aktivitas ilegal yang dapat merusak hutan. Kemudian yang ketiga, memastikan distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat melakukan reformasi sistem pembagian hasil sumber daya alam dengan memperbaiki kebijakan bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal yang ada di Papua itu mendapatkan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya alam mereka. Kemudian yang keempat yaitu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri hilir. Salah satu caranya yaitu dengan membangun fasilitas pengolahan lokal untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan kata lain yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan
yang sudah menjadi bahan jadi. Contohnya jika kita lihat di Papua yaitu sagu. Jika kita olah sagu menjadi bahan jadi seperti sagu mutiara yang biasanya kita jumpai di dessert-dessert maupun di minuman-minuman, itu dapat meningkatkan nilai tambah untuk masyarakat Papua itu sendiri. Baik, selanjutnya. 3. Integrasi nasional. Konflik pembebatan hutan di Papua dapat menjadi isu kompleks yang memiliki dampak signifikan terhadap integrasi nasional di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, ini melibatkan penyatuan dari berbagai suku, agama, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat adat Papua sendiri sangat bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari, termasuk itu makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Sehingga kemungkinan konflik yang akan muncul antara masyarakat adat dengan pemerintahan dan perusahaan adalah masyarakat merasa hak-hak mereka tidak dihargai dan ada ketidakadilan dalam pembagian pemanfaatan dari eksploitasi hutan. Dampak untuk lingkungannya sendiri adalah dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan tropis yang ada di Papua. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan adalah pertama, pemerintah diharapkan dapat menegakkan hukum secara tegas terhadap perusahaan atau individu yang melakukan pembabatan hutan dengan ilegal. Kedua, pemerintah dan perusahaan harus melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah melakukan pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak masyarakat adat dan melindungi lingkungannya. Yang keempat, negara dan konstitusi. Pandangan negara terhadap pembukaan lahan di Papua untuk pembukaan lahan sawit mencakup berbagai aspek, tergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. Secara umum, pemerintah mungkin melihat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Namun, pandangan negara juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Dengan adanya pembukaan lahan besar-besaran, maka akan merusak ekosistem hutan yang ada di Papua. Maka dari itu akan berdampak sangat besar pada kehidupan satwa-satwa liar yang di sana, termasuk pada satwa seperti burung cendrawasih yang saat ini sangat dilindungi karena akan hampir punah. Kemudian akan ada perubahan iklim yang sangat besar. Oleh karena itu, pandangan negara harus seimbang antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, termasuk lahan di Papua, untuk memastikan keberlanjutan ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat setempat. Sedangkan menurut pandangan konstitusi terhadap pembukaan lahan tersebut, tergantung bagaimana pemerintah Indonesia mengatur dan menerapkan kebijakan tersebut dalam kerangka hukum yang ada. Secara umum, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi setiap warga negara. Maka dari itu, solusinya adalah untuk kasus pembukaan lahan tersebut di Papua yang akan dijadikan sebagai perkebunan sawit, mencakup pengelolaan berkelanjutan, partisipasi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, diversifikasi ekonomi, edukasi, transparansi, akuntabilitas, dan monitoring independen. Next. Baik, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hak-hak sebagai warga negara yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A bahkan sampai pasal 28E juga mengatur tentang hak asasi manusia, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Yang kedua yaitu kewajiban masyarakat, wajib menaati hukum dan pemerintahan seperti hal yang dilakukan suku Ayu dan Moi, mengikuti tahapan dalam pengajuan gugatan hingga sampai pada Mahkamah Agung, menjaga dan melestarikan lingkungan. Berikutnya yaitu hak negara, tertulis dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1-5 yang merangkum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Serta yaitu kewajiban negara
kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, seperti halnya kasus yang terjadi di Papua, sangat diperlukan pembelaan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak yang seharusnya. Kewajiban untuk menegakkan hukum, kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Beberapa solusi untuk kasus ini yaitu: 1. Menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, termasuk menjaga masyarakat setempat tidak tergeser dari rumahnya sendiri. 2. Membuat komunikasi yang baik dengan masyarakat adat dan berharap bahwa pemanfaatan hutan ini akan mempertimbangkan keseimbangan dengan zona perlindungan di sekitar hutan. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah di Papua harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat Ayu dan suku Moi terhadap wilayah mereka, serta memenuhi hak bermasyarakat dan kewajiban negara terhadap Papua Barat. Selanjutnya, Berikutnya ialah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan keinginan atau suara mayoritas warga negara. Salah satu prinsip utama demokrasi adalah partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus pembangunan perkebunan sawit, warga lokal, terutama masyarakat adat Papua, seringkali merasa tidak diajak berkonsultasi secara memadai. Kurangnya partisipasi ini menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak transparan dan tidak inklusif. Dalam hak masyarakat adat Papua memiliki hak-hak atas tanah dan hutan yang diakui oleh hukum nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, hak-hak ini sering kali diabaikan atau tidak dihormati ketika ada kepentingan ekonomi besar seperti pembangunan perkebunan sawit. Dalam kesimpulannya, keterkaitan demokrasi dalam konflik hutan Papua terkait dengan pembangunan perkebunan sawit oleh PT Indo Asia Asiana Lestari mencakup isu-isu partisipasi publik, perlindungan hak masyarakat adat, transparansi keberdaulatan lingkungan, keadilan sosial dan ekonomi, serta peran lembaga demokrasi. Penyelesaian konflik ini, adapun solusinya dalam penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Next. Berikut ini adalah pemahaman wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsa, rakyat, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi budaya, sosial, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsa, rakyat, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi lautan, darat, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan pertahanan keamanan. Dari perspektif wawasan Nusantara, yaitulah pembabatan hutan di Papua telah meningkat menjadi 93 hotspot, terutama di Kabupaten Merauke. Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di daerah itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua, termasuk simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bagi warga peduli api di distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, yang diinisiasi oleh PT Freeport Indonesia. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan praktik langsung kepada para kelompok kerja agar dapat memahami bagaimana tindakan pencegahan yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan berikut adalah kritis dan analitisnya. Yang pertama, keterkaitan deforestasi dan kekerasan kemanusiaan. Kedua, konservasi hutan Papua. Dan solusinya dari pemahaman wawasan Nusantara dalam mengatasi isu pembabatan hutan di Papua, yang pertama, menghargai hak sosiokultural masyarakat Papua, yaitu adalah pemerintah pusat harus menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang telah termarginalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan modal asing. Dan yang terakhir adalah menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan.
Contohnya seperti pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditenggarai berasal dari kelompok sakit hati politik dan kelompok jaringan kepentingan asing. Next. Ke-8. Analisis dalam ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan dan bela negara adalah tugas semua rakyat Indonesia. Di masalahnya ini kita harus ikut agar berpartisipasi agar masalah ini dapat cepat selesai dan saudara kita di Papua bisa kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dengan adanya masalah di Papua ini jelas sangat terkait dengan bidang ketahanan nasional dan bela negara. Berikut beberapa masalah yang mungkin akan muncul dari konflik yang terjadi di Papua saat ini. Dalam aspek ketahanan nasional dan bela negara. 1. Ketegangan sosial dan konflik. Masyarakat adat merasa hak-haknya mereka hilang hingga menyebabkan protes dan demonstrasi, konflik masyarakat dan pemilik lahan, dan kadang-kadang menimbulkan kekerasan yang terjadi. Yang kedua, gerakan separatis. Gerakan Papua Merdeka atau OPM atau kelompok separatis lainnya yang menggunakan isu-isu hingga mempropaganda ketidakadilan yang dialami mereka di Papua hingga memperkuat narasi mereka agar kemerdekaan bisa terjadi di Papua. Yang ketiga, instabilitas keamanan. Konflik yang muncul dari pengambilan lahan ini menyebabkan instabilitas keamanan di wilayah Papua yang berdampak dalam kegiatan ekonomi, sosial, serta aparat keamanan yang harus dikerahkan untuk meredam kekerasan yang terjadi atau ketidakamanan yang terjadi di wilayah tersebut. Solusi-solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu 1. Dialog dan konsultasi dengan masyarakat adat. Mengadakan dialog yang inklusif dan konsultasi akan menimbulkan rasa bahwa masyarakat adat di Papua dihargai dalam mengambil keputusan terkait pengambilan lahan serta melibatkan tokoh-tokoh adat lainnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Melakukan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan membangun infrastruktur berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga, pendekatan keamanan yang humanis. Mengutamakan pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan konflik. Yang keempat, penyelesaian sengketa secara hukum dan adil, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang adil dan transparan yang jauh dari politik dan isu ekonomi lainnya. Next, nilai anti korupsi dan masyarakat madani. Nilai anti korupsi mengacu pada prinsip-prinsip yang mendorong transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengolahan sumber daya publik. Beberapa aspek penting nilai anti korupsi meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan akses informasi publik, integritas, kejujuran, dan moralitas tinggi dalam menjalankan tugas publik. Akuntabilitas, tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Sedangkan masyarakat madani atau civil society mengacu pada komunitas yang terorganisir secara mandiri, independen, dan pemerintah, dan berperan dalam mengawasi serta mengkritisi kebijakan publik. Karakteristik utama masyarakat madani meliputi kemandirian, yaitu independen dari pengaruh pemerintah dari partai politik, partisipasi, aktif dalam proses politik dan sosial, kesadaran kritis, mampu mengkritisi kebijakan dan tindakan pemerintah, solidaritas dan toleransi, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi antara kelompok sosial. Permasalahan pembabatan hutan Papua untuk pembukaan lahan sawit, yaitu menimbulkan berbagai masalah. 1. Kerusakan lingkungan. Yang dimaksud dari kerusakan lingkungan yaitu adalah deforestasi atau menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem. Kedua, dampak sosial, yaitu masyarakat adat kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting untuk kehidupan mereka. Ketiga, ekonomi.
Keuntungan jangka pendek tidak sebanding dengan kerugian lingkungan dan sosial jangka panjang. Korupsi, seringkali terdapat praktis korupsi dalam proses perizinan dan pengolahan lahan. Analisis dan perspektif nilai anti korupsi transparansi. Kurangnya keterbukaan, yaitu proses perizinan lahan seringkali tidak transparan dengan akses informasi yang berbatas bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan informasi diperlukan keterbukaan mengenai siapa yang memperoleh izin dan bagaimana izin diperoleh dan dampak dari keputusan tersebut. Keterlibatan masyarakat adat dan kelompok masyarakat sipil seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu meningkatkan transparansi dalam proses perizinan lahan, pengolahan sumber daya alam, menegakkan hukum terhadap praktik korupsi dalam perizinan dan pengolahan lahan, melibatkan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, dan memperkuat peran masyarakat madani dalam pendidikan, penyuluhan, dan advokasi lingkungan, serta dengan demikian Indonesia dapat menciptakan sistem pengolahan sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi dan prinsip masyarakat madani. Next. Kesimpulan. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait urusan pemerintahan setempat ditanggung oleh pemerintah daerah setempat, sehingga berimbas ketidakjelasan dari pemerintah Papua terkait izin pemanfaatan hasil hutan kayu bagi masyarakat adat setempat. Kedua, dengan tak adanya kejelasan kelola hutan adat di Papua, maka menjadi celah pembisnis untuk mengambil alih lahan. Dan yang ketiga, masyarakat adat Papua menyuarakan ke pihak pemerintah setempat akan tetapi tidak digubris. Dan yang terakhir, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Papua melakukan aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Next. Saran. Permasalahan ini menyinggung banyak aspek seperti yang sudah dibahas di bagian analisis, akan tetapi kejelasan kelola hutan di Papua masih belum menemukan titik terang dan masyarakat Papua juga masih harus berjuang mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kampanye menaikkan tagar All Asian Papua di berbagai sosial media sangat membantu pengawasan terhadap kejelasan isu hutan di Papua serta memberikan tekanan terhadap pemerintah dan lembaga di Papua. Next. Baiklah, sebagai penutup yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kami kali ini ialah permasalahan pembabatan hutan di Papua ini penting untuk menekankan tindakan segera untuk melindungi hutan Papua. Kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekosistem hutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas kita bersama. Dengan kerjasama dan tindakan yang tepat, diharapkan kita semua dapat menjaga keberagaman hayati dan keberlanjutan hutan Papua untuk generasi yang akan datang. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.